kamu jauh-jauh rumahnya, dia masih dengan kamu. Lanjutkan jaga kesehatan. Terhadap adanya laporan-laporan yang sudah masuk ke Polres atau menolak semuanya, karena ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan melalui proses awal sampai seolah-olah saksi itu dipaksa, dan beberapa bukti-bukti yang kita dapatkan, yang kita kantongi, dan saya bersikap akan menuntut balik semua itu. Insya Allah akan terang benderang pada akhirnya, dan saya mohon doanya semoga segera ini diselesaikan dengan baik, dan insya Allah tidak akan lama. Baik, itu saja pernyataan saya hari ini, malam ini secara live dan streaming. Kita akan mempersiapkan semuanya, dan sampai jumpa besok, insya Allah kita live lagi. Terima kasih doanya dan terima kasih dukungannya. Kita tunggu hasilnya nanti ada di pengadilan. Rekaman voice suara, kemudian ada itu rekaman videonya itu di HP-nya suami saya yang Samsung itu. Hanya saja saya tidak sempat menyimpan karena sudah diprogram dari komputernya suami saya tuh, tiba-tiba HP-nya langsung ngerestart dari awal kayak gitu. Jadi saya kehilangan jejak di situ. Aslinya saya kelihatan di videonya itu, saya kelihatan karena di setiap kamar, di setiap ruangan itu ada CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di 9 Garisida, sahabat Garisida yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Setelah sebelumnya Fahim Mawardi dilaporkan oleh istrinya terkait dengan dugaan pencabulan atau pelecehan seksual terhadap santriwati di Ponpes Ali Jalil 2, kini berdasarkan dengan informasi dari beberapa media dan Polres Jember menetapkan kemudian Fahim Mawardi sebagai tersangka atas pencabulan terhadap 4 santriwati. Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, akhirnya Fahim Mawardi resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan menetapkan 10 alat bukti. Dan ternyata juga bahwa Fahim ini mencabuli santriwatinya itu di studio podcastnya. Jadi memang sungguh biadab apa yang dilakukan Fahim jika betul pencabulan itu dilakukan di studio podcastnya sendiri. Padahal sebelumnya kita juga melihat bahwa Fahim ini selalu menyatakan atau mengatakan bahwa dia tidak melakukan tindakan pencabulan tersebut, atau bahkan menolak bahwa dia melakukan tindakan itu, sampai-sampai dia mengatakan bahwa dia sudah menceraikan istrinya, tetapi itu kemudian berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Himatul Aliyah, istri dari Fahim Mawardi sendiri. Dan dari sini kita bisa melihat dan menyadari bahwa memang pada dasarnya orang-orang sebagian memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang dia miliki untuk melakukan tindakan kejahatan. Apa yang dilakukan oleh Fahim ini adalah suatu contoh dari kejahatan yang dia lakukan sebagai seorang ustadz atau kiai yang tega melakukan pencabulan terhadap santriwatinya sendiri. Dan saya kira juga untuk Fahim Mawardi ini harus diberikan hukuman yang sangat berat. Karena apa yang dilakukan oleh Fahim Mawardi ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, sebuah kejahatan yang di luar nalar manusia yang sehat dan baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Fahim Mawardi harus sekali lagi diberikan hukuman yang sangat berat. Bukan hanya pada kekerasan seksual, tetapi juga pada persoalan Fahim yang mencabuli santriwati di bawah umur, sehingga pihak kepolisian Polres Jember harus memberikan hukuman yang sangat berat. Sekali lagi sangat berat. Karena jika tidak maka akan muncul Fahim-Fahim berikutnya yang mungkin saja akan memberikan dampak jauh lebih parah jika tidak dinetralisir secepatnya. Dan juga kepada para pengikut
Fahim Mawardi kepada fanatik Fahim Mawardi harus melihat hal ini. Ini menjadi catatan yang harus diingat dalam kepala setiap pengikut dan fanatik buta dari Fahim Mawardi sendiri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.